Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Keswako Hadi Pristiawan. Mudah-mudahan usaha kalian sampai sekarang masih luar biasa, laris manis di pasaran, dan produk kalian semuanya benar-benar terjual istimewa. Cuan melimpah, berkat di mana-mana, semuanya tersalurkan dengan baik. Dan satu lagi, alam semesta mendukung kalian karena itu kalian jualannya bisa laris ya. Mudah-mudahan semuanya kalian bisa lancar. Oke, jadi saat ini saya mau ngebantuin kalian tentang informasi. Mungkin kalian sudah paham tentang bagaimana operasional ataupun meningkatkan penjualan kita di marketplace itu seperti apa. Mungkin kalian sudah banyak banget yang ngebahas di media sosial. Tapi di sini saya mau mengingatkan lagi kepada kalian kalau bisa jadi kalian lupa, ya kan? Jadi dalam memasarkan produk kalian dalam marketplace itu harus punya strateginya, teman-teman. Apa aja sih strateginya? Simple kok. Jadi kalian tuh bagaimana punya optimasi dalam profiling tokonya kalian di sana. Jadi profilingnya harus bener-bener jelas, detail, gampang dimengerti sama orang, kata-katanya tidak ambigu, ya. Terus kemudian gunakan deskripsi-deskripsinya itu yang gampang dicerna. Nggak usah panjang-panjang, singkat tapi gampang dicerna. Yang membuat orang itu merasa terjamin bahwa kalau beli di kalian itu barangnya benar-benar sesuai dengan deskripsi. That's pertama. Yang kedua itu promosinya menarik. Promosi menarik itu tidak hanya kalian di situ tuh beli satu dapat satu atau harga coret, tidak hanya seperti itu. Tapi gunakan deskripsi dalam produknya kalian itu supaya dalam deskripsi itu mereka bisa baca, dan ketika mereka baca produk tersebut dalam deskripsinya itu jelas dan akurat. Itu penting karena yang namanya pembeli online itu nggak ketemu sama kalian, ketemunya di situ di marketplace. Jadi dia harus benar-benar menentukan, nih gue beli di toko yang bener nggak nih, gitu. Itu dulu. Jadi sehingga produknya kalian, toko kalian valid, produknya valid, insya Allah akan laku, melejit, melangit omsetnya ya. Kemudian berkolaborasi dengan influencer, itu salah satu teknik. Jadi biar kalian produknya bisa lebih cepat viralnya. Karena yang namanya influencer dia punya follower luar biasa. Kemampuan kontennya dia ditonton jutaan orang, jutaan warga. Itu bisa ngebantuin kalian dalam branding produk, mengenalkan produknya kalian. Kemudian jangan lupa yang namanya ulasan atau customer review. Itu kalian harus bener-bener minta ke mereka, para pembeli-pembelinya kalian ya. Karena itu juga menentukan kepercayaan calon pembeli barunya kalian. Jadi kalau pembeli baru datang ke toko kalian itu pasti yang dilihat yang pertama adalah selain daripada produknya dan harganya lebih murah misalnya, tapi reviewnya. Ketika ada dua produk yang berbeda toko tapi sama produknya, terus yang satu lebih reviewnya ada, ini juga ada, yang ini reviewnya bagus, yang ini reviewnya ada yang nggak bagus. Contoh misalnya, aduh packagingnya nggak bagus, yang ini packagingnya rapi, bagus. Terus apa namanya, pengirimannya cepet, responsifnya toko adminnya bagus, cepet gitu. Nah itu yang harus kalian jaga. Sehingga customer baru itu lebih percaya daripada ke toko yang lain. Karena toko kalian sudah lebih dipercaya, tidak ada ulasan-ulasan negatif. Kemudian teman-teman, apa sih manfaatnya buat ulasan-ulasan ataupun customer review itu tuh salah satunya yang tadi saya bilang. Jadi itu mengundang kepercayaan orang-orang baru, ya. Terus teman-teman di sini itu kan harus bener-bener paham, dan kenapa sih kok saya mau jualan online? Itu harus kalian paham dulu bahwa teman-teman, mau nggak mau, percaya nggak percaya, yang namanya marketplace zaman now nih, penggunanya banyak banget, ya kan? Di situ banyak banget pembeli-pembeli, bahkan yang beli tidak hanya punya akun toko aja, dia udah punya akun pembeli sebagai pembeli, dia juga sekaligus punya akun toko. Jadi sehingga kalau kalian punya barang murah di sana, bisa jadi dibeli sama toko tersebut, dijual lagi di situ di platform yang sama atau beda platform. Jadi banyak banget potensinya ya. Jadi kenapa sih kok harus menggunakan marketplace? Kenapa kok nggak saya bangun toko sendiri aja?
marketplace bisa ngebantuin Anda memperluas daerah jajahan kalian, daerah pasarnya kalian diperluas dengan marketplace. Tanpa kalian harus berpromosi lewat Google dan lain-lain. Cukup kalian berpromosi, beriklan di marketplace tersebut, sehingga kalian akan dibantuin jualannya, produknya kalian akan di-share ke para calon-calon pembeli dalam marketplace tersebut. Karena membernya jutaan. Jadi teman-teman, jangan pernah takut kalian jualan online di situ ada hancur-hancuran harga segala macam. Men, semua produk itu ada harganya. Ada niche marketnya. Cuman kalian tahu apa tidak? Kalian menyadari apa enggak? Dan itu ada ilmunya. Saya jualan di Tokopedia. Kalian bisa cek di Vortex Solution. Di sana harga laptop saya lebih mahal. Beneran. Bahkan saya ada jual proyektor harganya lebih mahal. Kok laku? Di situ saya menaruh di situ ya. Kalian bisa cek lah di sana ya. Di situ saya taruh deskripsi bahwa proyektor saya original garansi 5 tahun. Satu. Itu udah menjamin kan? Terus yang kedua, beli di saya garansi 1 bulan ganti baru kalau rusak. Syaratnya kalian harus review. Kalian pas unboxing itu harus di video lebih dulu. Yang kedua itu. Yang ketiga, kalau kalian beli di toko saya, kalian bisa beli produk saya yang lain dengan harga lebih murah. Jadi beli proyektor bisa jadi beli laptop dapat diskon lagi. Asalnya gitulah. Ya. Terus di situ saya punya CS, punya tim, responnya cukup lumayan. Gitu. Nah, itu dijaga. Kalian bisa pakai terapkan seperti itu. Memang tidak semua toko, apalagi toko baru tiba-tiba viral segala macam, nggak seperti itu. Ya ada yang langsung viral, tapi perlu effort lah. Nah, kalau ternyata kalian pengen effortnya lebih baik lagi, dan bagaimana penentuannya lagi, mulai itu yang tadi saya bilang. Deskripsinya harus valid, harus benar-benar bisa merayu, terus produknya, warnanya, segala macam harus kalian benar-benar jagain. Terus bagaimana kalian menentukan gambarnya. Pokoknya itu benar-benar bagaimana ketika orang melihat produknya, kalian tuh langsung tertarik dan ngiler. Tidak hanya ngelihat harga, ya kan? Nah, selanjutnya bagaimana kita berstrategi dalam membuat harga yang sesuai dan efektif buat kalian. Jadi jangan sampai kita jual di marketplace gara-gara persaingan pasar, hancur-hancuran harga, boncos-boncosan, rugi-rugian, gila lu. Gue mau jualan kan pengen untung, kenapa aku jadi rugi kan gitu ya. Nah teman-teman, bagaimana kita menentukan harga kompetitif itu, bagaimana kita juga memberikan sebuah informasi produk yang fit kepada calon pembeli kita. Seperti yang tadi saya terangkan, bagaimana produk ini benar-benar orang itu, gue lebih percaya belanja di elu daripada gue belanja di toko sebelah. Toko official, kalian lihat deh, official store yang ada di media, yang ada di marketplace. Mereka harganya lebih mahal. Kenapa mereka tetap dibeli? Karena jaminan officialnya. Itu teman-teman. Terus teman-teman, penentuan harga diskon, harga promo itu sesuaikan dengan kemampuannya kalian. Jangan main gerabak gerubuk takut barang gak laku. Barang itu pasti laku kalau kalian tahu bagaimana membuat konten telling story-nya. Ini kalian sudah pelajarin di level 1 sampai level 3 atau level 4 tuh. Telling story ya. Harus tahu gitu. Terus bikin program loyalitas di marketplace mungkin rada sulit, tapi saya rasa kalian bisa ngebangun dengan iklan-iklan yang nanti bisa dibantuin sama marketplace tersebut. Kalian bikin aja ads-nya dengan materi-materi yang mungkin bisa ngebantuin setiap pembelanjaan sekian dapat voucher. Nah, voucher tersebut kalian kirimkan ketika pas bareng dengan barang pengirimannya yang sudah dibeli. Terus kartu member misalnya, itu bisa kalian langsung kirimkan juga di sana. Jadi kedepannya kalian selain bisa jualan di marketplace tersebut, kalian bisa sebagian alihkan ke membership kalian di e-commerce-nya kalian. Jadi runtutannya, setelah marketplace saya laris, manis, jualannya mantap,
Kalian mulai tuh bikin customer list kan sulit, bener kan? Caranya bikin customer list gimana? Ketika mereka belanja, kasih kartu member, kartu nama, voucher. Di situ, kalau voucher belinya di mana? Bukan di marketplace, tapi belinya di e-commerce-nya kalian. Itu jadi kalian punya kolam sendiri nantinya. Nah, itu teman-teman, selanjutnya saya beri informasi tentang optimasi halaman produk itu seperti yang tadi kayaknya ya, deskripsi, gambar menarik, ulasan pelanggan, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah memahami materi-materi ini, mudah-mudahan kalian bisa memaksimalkan potensi jualannya kalian di marketplace dengan cara-cara yang tadi saya kemukakan. Dan saya doakan buat kalian semuanya penjualan kalian meningkat, lebih powerful lagi, lebih cuan lagi, lebih profitable lagi. Jangan hancur-hancuran harga, ya. Kita itu dagang berperan, bukan berperang. Ngapain kita bukan berperang harga? Gak usah ikutan perang-perangan. Kita berperan dalam harga. Bagaimana cara berperan dalam harga? Tadi kuncinya, strategi pricing untuk produknya kalian seperti apa yang tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. UMKM naik kelas pasti.